Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatanazzalur rahmat wa bisyukrihi tatazayadun ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'dih min yaumina hadha ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Fa usikum wa nafsiya bi taqwallah, ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para sadat, para habaib, zuriat, ahlul bait, keluarga besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya guru kita yang mulia Dzu Himmatin Aliyah, mulaqab isman wa musamman Umar Al-Faruq, wabihi insyaallah idza salaka fajjan salaka asyaiton fajja ghairih, yaitu guru mulia kita Al-Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Segaf. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Memang pantas Habib Umar ini bernama Umar karena beliau tegas. Dari tadi beliau mengingatkan kita tentang pentingnya untuk kita tegas dalam mendidik anak-anak, kemudian jangan ikut-ikutan yang macam-macam. Habib jelas, tegas. Saya tidak mengatakan keras, tapi mengatakan tegas karena kalau keras nanti disangka teroris. Apalagi jika Habib sudah mengibarkan serban beliau, maka itu insya Allah yang lain pada menyingkir semua. Ini Habib Umar, nama beliau Umar, sedangkan dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada Sayyidina Umar yang disebutkan oleh Nabi, tidaklah Sayyidina Umar itu berjalan suatu jalan kecuali syaitan akan menyingkir. Syaitan tidak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Maka sekarang Habib Umar kalau jalan insya Allah syaitan pada minggir semua. Syaitan itu ada dua macam, ada syaitan yang bangsa jin, kita tidak bisa melihat dia nyingkir atau enggak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau Habib Umar lewat, syaitan dari manusia insya Allah menyingkir. Amin. Amin. Kalau di Banjarmasin itu ada manusia yang jin. Kenapa saya sebut jin? Karena dia suka jinet. Jinet itu sejenis obat-obatan atau narkoba. Nah, itu semuanya nanti akan menyingkir, akan pergi, akan jauh, akan lari apabila Habib Umar jalan di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur dalam rangka khidmah lil Islam walil muslimin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekitar di bawah tahun 2000, tahun 98 atau mungkin 99, saya lupa, majelis Raudatus Salaf dibangun dan saya ikut ambil bagian sebagai khaddam di majelis ini. Setelah itu tahun 2000 saya pindah ke Banjarmasin dan alhamdulillah sekarang kita menyaksikan majelis ini semarak. Majelis ini terus berjalan dengan semangat daripada Al-Habib Umar. Dan semangat itu pun diwarisi insya Allah oleh anak-anak beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Muhammad wa ikhwanuh. Mudah-mudahan terus majelis ini berjalan dalam rangka khidmah, zikir, Maulidur Rasul, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ya itulah yang perlu kita perhatikan, jangan ikut-ikutan yang viral. Ada satu ulama di Martapura di Kalimantan Selatan, ulama tua. Biasanya beliau itu kalau ngajar itu santun, biasanya kalau beliau ngajar itu adem. Kalau beliau ngajar itu lurus, cuma baca kitab. Terakhir ini mungkin sudah karena tidak tahan lagi, beliau sempat ngomong, hati-hati
jangan ikut ustadz-ustadz yang viral. Karena kenapa demikian? Karena terlalu banyaknya kasus yang terjadi di dalam masyarakat kita ini, ujung-ujungnya adalah cari popularitas. Ujung-ujungnya cari supaya terkenal. Kalau mau terkenal, katanya ulama, khalif tu'raf. Bikinlah sesuatu yang berbeda, kamu akan dikenal. Atau lebih dahsyat lagi, ada seorang ulama mengatakan bul ala zamzam tu'raf. Kamu kencingi air zam-zam, kamu akan terkenal. Sak dunia yang kenal kamu kalau kamu mengencingi air zam-zam. Tapi terkenal yang bagaimana? Terkenal yang gak baik. Jadi sangat menyedihkan sekali tatkala, apa katanya Habib tadi, mania-mania itu, Bib? Iya, yang gelarnya mania-mania dan sebagainya, ujung-ujungnya tidak taunya dansa, konser, joget, campur laki-laki perempuan. Sholawatnya, waduh, bahaya loh itu, bahaya. Paling sedikit itu hukumnya haram. Dan lebih parah lagi takutnya kalau di dalamnya diskriminasi terhadap syiar Allah, syiar Nabi Muhammad, irtadda, murtad. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau itu dilakukan, kemudian terbersit di dalamnya ingin merendahkan sholawat, ingin merendahkan Nabi Muhammad, itu langsung keluar dari agama Islam dan dia perlu baca syahadat lagi. Nauzubillah min dzalik. Jangan dihadiri hal-hal yang seperti itu. Apalagi sesuatu yang haram dihalalkan. Membuka aurat, percampuran laki-laki dengan perempuan yang disengaja, maaf bukan yang tidak disengaja, kembali saya tegaskan, kalau tidak disengaja itu begini, ini ibu-ibu, kemudian ada jarak, kemudian ibu-ibu lagi, itu tidak disengaja, tatkala pulang nanti bercampur, itu tidak disengaja. Tapi kalau memang tidak diatur seperti itu, dibiarkan saja, di sini ada perempuan dan ada laki-laki, di situ ada perempuan dan ada laki, haram, itu tidak boleh. Sesuatu yang tidak disengaja di pasar nggak bisa dihindari, karena apa? Tidak semua pedagang perempuan, tidak semua pedagang laki-laki, tidak semua orang yang pergi ke pasar perempuan, tidak semua yang pergi laki-laki, ya campur, itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau misalnya dalam acara pernikahan tidak disiapkan tempat perempuan khusus, tidak disiapkan tempat laki-laki khusus, berarti itu acara telah mengizinkan percampuran laki-laki dan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Dan apabila sudah mulainya seperti itu, bagaimana rumah tangganya mau beres, mau enak? Permulaan akad nikahnya saja sudah melanggar, kemudian acaranya pun melanggar, akhirnya ya hancur-hancuran. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita beruntung. Saya alhamdulillah tiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad. Saya tiap hari, hampir tiap hari saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, bukan mimpi. Bagaimana caranya mau seperti itu? Saya melihat Habib Umar kan melihat Nabi Muhammad. Saya melihat Habib Abdullah bin Alwi melihat Nabi Muhammad. Mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Mereka adalah cucunya Nabi Muhammad. Berarti saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu menghayal bisa mimpi Nabi, berat. Mimpi Nabi itu berat. Tapi kita tiap hari diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman di mana keluarga Nabi Muhammad ada di depan kita. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, ada gerakan-gerakan di Indonesia. Pertama, dia anti Arab. Dan ini bahaya. Ujung-ujungnya nanti anti Habib. Pertama, anti pakaian Islam, dianggap itu budaya Arab bukan budaya Islam, padahal sudah jelas al-hijab asy-syar'i dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Yang ngomong ini kadang-kadang juga orang pintar, dengan mantiknya, dengan ilmu bahasa Arabnya, di otak-atik Al-Qur'an, di otak-otak hadis, akhirnya ujung-ujungnya ini kan bukan budaya Islam, budaya Arab. La haula wala quwata illa billah. Nabi kita mengatakan, aku adalah Arab. Yang cinta Arab itu berarti cinta kepadaku. Yang benci Arab benci dengan aku. Ini adalah tipu daya mereka. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang berkembang
di Indonesia khususnya, kemudian di negara yang lain wallahu alam saya tidak tahu persis, yang jelas ada pemikiran-pemikiran anti Arab. Itu sebenarnya yang dituju apa? Yang dituju terakhirnya nanti anti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya nanti anti Islam. Dibilang teroris, dibilang ini, dibilang itu dan lain sebagainya. Itu memang sengaja seperti itu dibikin oleh mereka. Tapi ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurhum man khalafahum. Masih saja ada sekelompok daripada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menampakkan kebenaran. Orang-orang yang menampakkan kebenaran itu tidak akan bisa disentuh, tidak akan bisa dimadarat, tidak akan berbahaya baginya walaupun semua orang memusuhi dia. Kenapa? Allah Rabbul Alamin. Yang menggerakkan nafas kita siapa? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang memberi makan kita siapa? Yang memberi minum kita siapa? Yang menentukan kita mati atau hidup siapa? Yang menentukan kita sehat atau sakit siapa? Bukan pikiran mereka, bukan gerakan mereka, bukan organisasi mereka, bukan kekuasaan mereka, bukan uang mereka, bukan kesaktian mereka. Allah Rabbul Alamin. Dan Allah Rabbul Alamin berfirman dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau wahai Nabi Muhammad daripada manusia-manusia yang memusuhi engkau. Orang yang ikut Nabi Muhammad sama hukumnya dengan Nabi Muhammad, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Yang menentukan Allah bukan uang mereka, yang menentukan Allah bukan siasat dan pikiran mereka, yang menentukan Allah bukan gerak-gerik mereka. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, selalu ada hamba-hamba Allah daripada umat ini yang ulama, yang salihin, yang takwa, yang tegas, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang kelak mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari di dalam surga, di mana di dalam surga para bidadari mengatakan ainal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mana orang-orang yang selalu dalam hidupnya memerintahkan kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran? Kami adalah milik mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hidup kita pendek, 60 tahun, 70 tahun, setelah itu kita akan berada di alam kubur, di mana kita akan bertemu mungkar nakir. Pertanyaan kubur, saya sudah hafal jawabannya, iya, yang bahasa Arabnya, yang bahasa Suryaninya hafal enggak? Padahal ada riwayat mengatakan bahwasanya malaikat di dalam kubur itu tanyanya pakai bahasa Suryani. Ayo. Jadi katanya Al-Imam Bulkini, wa min ajibi ma taral ainani anna su'ala qabrin bis Suryani haka anhu Imamun al-Bulkini walam ara li ghairihi bi aini. Termasuk daripada keajaiban yang diriwayatkan para ulama, bahwasanya pertanyaan dalam kubur itu bukan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Suryani. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bulkini dan sekarang disampaikan oleh Ustadz Mulkani. Nah, kalau bahasa Suryani kita nggak pernah belajar. Jadi guru saya mengatakan bahwasanya di antara keistimewaan Al-Waliyul Qutub itu dia mengerti bahasa Suryani. Tiba-tiba guru saya mengatakan contohnya bahasa Suryani itu seperti ini loh. Maradadir, jawabnya Nazar. Jadi saya berpikir, oh berarti dia wali kutub. Jadi tidak sengaja mungkin guru saya ngomong seperti itu, dan beliau mencontohkan bahasa Suryani. Saudara-saudara kaum muslimin, yang menjawab pertanyaan dalam kubur man rabbuka bukan lisanmu. Yang menjawab pertanyaan dalam kubur wa madinuka bukan mulutmu, tapi amalmu. Mulut tertutup, lisan tidak bisa bicara. Yang bicara apa? Amalnya. Kalau amalnya baik, kemudian husnul khotimah, dia akan menjawab lancar. Tapi kalau amalnya tidak baik, apalagi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, maka tidak akan bisa jawab.
Kita bersyukur alhamdulillah kita sekarang berada dalam majlis, di mana majlis-majlis seperti ini dilindungi oleh Allah langsung. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rahmat, langsung Allah yang menjawab. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah suatu kelompok manusia yang duduk dengan mereka tidak akan celaka. Amin. Mudah-mudahan tidak akan celaka kita. Amin. Yang dompetnya hilang mudah-mudahan ketemu. Amin. Apalagi kalau ketemu duitnya bertambah. Amin. Oh, jangan diambil Bu, kalau duitnya bertambah berarti bukan dompet pian, dompet orang lain. Alhamdulillah. Sebulan sekali kita duduk di tempat ini, kemudian kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad, memandang wajah-wajah yang mulia, wajah-wajah pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum wurrasun nabiyyina wa rahtuhu wa wurrasuhu akrim biha min wirasati. Mereka adalah pewaris-pewaris Nabi dan mereka adalah membawa dan mengemban tugas Nabi. Maka alangkah hebatnya tugas mereka, alangkah agungnya warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka. Ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi siang sama-sama tadi pagi menghadiri haul daripada Al-Arif Billah Habib Abu Bakar bin Husain bin Abdullah Segaf. Sekarang kita ikut acara yang dalam rangka ikut menghauli Al-Imam Al-Arif Billah Habib Abu Bakar bin Husain bin Abdullah Segaf. Ini adalah pertanda mempunyai hubungannya kita dengan beliau. Apabila kita berzikir, apabila kita baca sholawat, apabila kita baca Al-Quran, apabila kita mendengar ceramah-ceramah agama yang baik, kemudian bergerak-geraklah tubuh kita dengan gerakan-gerakan yang indah, dengan gerakan-gerakan yang tanpa disengaja dengan sendirinya bergerak. Katanya ulama itu menunjukkan ruh kita yang bergerak. Ruh kita rindu ingin kembali kepada Allah. Ruh kita rindu ingin berzikir. Ruh kita rindu menikmati sholawat. Ruh kita rindu untuk bertemu dengan Rabbul Alamin, dengan An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Tapi ruh kita terhalang dengan jasad. Yang kadang-kadang jasad itu melakukan maksiat. Sehingga akhirnya bergerak-gerak ruh. Gerakan ruh itu tidak bisa ditahan oleh jasad kita. Jangan heran kalau ternyata dalam acara-acara seperti ini, baca qasidah, baca maulid, kemudian ada gerakan-gerakan yang kadang-kadang berlenggak-lenggok kanan kiri dan lain sebagainya. Itu adalah gerakan ruh. Dan itu disaksikan oleh malaikat-malaikat. Seorang al-waliyus saleh yang bernama Al-Imam Al-Qasim melihat malaikat-malaikat bergerak-gerak badan-badan mereka tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, seorang wali, seorang pemimpin thariqah. Dia berwasiat kepada murid beliau Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Falembani yang ada di Palembang itu. Kemudian ditulis oleh beliau dalam kitab Siyarus Salikin. Apa wasiat gurunya? Wahai muridku, jika engkau pulang nanti ke kampungmu, syiarkanlah zikir, ucapkanlah zikir, dirimu beserta orang banyak, berkelompok, berjamaah dengan keras, dan jangan kamu takut orang yang memusuhinya. Syiarkan zikir, majlis kita majlis zikir. Nanti kalau kamu sudah merasakan dan kamu sudah sampai ke batas di mana tidak ada sesuatu yang menghalangi kamu daripada berzikir, kamu hanya ingat Allah, tidak perlu ingat yang lain, maka engkau akan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi hijab antara kamu dengan Allah. Allah. Tatkala itu terjadi, istawa laka al-hajar wad dhahab. Tatkala kamu sudah menghayati zikir sehingga engkau lupa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lihatkan kepada engkau sudah tidak bisa membedakan batu dan emas. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Salah seorang daripada guru saya bercerita, iya, saya mengalami itu. Bagaimana itu Habib?
Ya memang tidak bisa dibedakan. Artinya warnanya itu sama antara emas dengan perak, dengan besi, dengan batu sama. Oh berarti kayak hitam pitu. Iya kayak hitam putih gitu. Jadi itu naun minat jazab. Bagian daripada jazab itu nanti akan sampai ke batas di mana-mana di mana seseorang tidak bisa lagi membedakan warna dia. Jadi dia tidak bisa melihat ini warnanya merah apa biru uang ini, nggak bisa. Jadi dia lupa sudah. Nah setelah itu nanti dia akan naik tingkat, kemudian dikembalikan normal, tapi di hatinya sudah tidak ada lagi dunia. Allah. Hadza ghayatul muna. Ini adalah puncak tujuan kita. Yang bikin susah kita kan dunia, yang bikin repot kita kan dunia. Kenapa kok ngutang? Ya karena perlu dunia. Kenapa kok bekerja? Ya karena perlu dunia. Andaikan kita sama Allah Subhanahu wa taala dikayakan sehingga kita tidak perlu dunia, maka kita akan kaya dan tidak akan perlu dengan bekerja, tidak akan perlu dengan susah payah hidup di dunia ini, enak. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang, rahmat. Sehingga fulan bin fulan ada keperluan, fulan bin fulan ada keperluan, fulan bin fulan ada keperluan. Karena keperluan ini bertemu dengan keperluan ini terjadi muamalah, terjadi hubungan, terjadi interaksi dan lain sebagainya. Jikalau semuanya nanti tidak suka dunia, insya Allah buyar. Dunia semuanya zuhud, akhirnya buyar. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang awam. Kita bukan orang alim, jauh kita kalau dikatakan orang alim. Dikatakan sebagai orang yang jauh. Jadi oleh karena itu paling penting bagi kita semua memperhatikan adalah sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al Habib Umar tadi. Tolong jaga jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Tolong didik anak-anak kita jangan sampai durhaka kepada kita. Tolong tunjukkan diri kita kepada mereka untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai para habaib kita, mencintai keluarga Nabi Muhammad, mencintai Allah, mencintai para ulama. Modal kita kan cuma cinta. Kita nggak bisa ngikut seperti Al Habib Abu Bakar bin Husain bin Abdullah As-Saggaf yang beliau 90% penghasilan pabriknya untuk fuqara wal masakin. Nggak bisa kita. Karena apa? Sedangkan yang ada saja 100% untuk pribadi saja kita masih tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kita tidak zuhud. Karena kita masih perlu dengan dunia. Di hati kita masih ingin ini, ingin itu, ingin punya ini, ingin punya itu. Lihat tetangganya punya sepeda motor baru, ingin beli sepeda motor. Lihat tetangganya punya istri baru. Tidak usah diteruskan. Saya bersyukur alhamdulillah rumah Al Habib Umar bin Abdullah bin Shalih As-Saggaf ini dulu waktu saya kawin kan di Bangil. Jadi saya waktu kawin saya pinjam kopiah alfiyah kemudian sama jubahnya ke ayahnya Al Habib Umar. Jadi alhamdulillah sekarang istri saya 7, maksudnya anaknya. Maksudnya anaknya ya. Tolong diperhatikan ya. Maaf tadi salah. Anaknya 7 maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini adalah karena kita punya hubungan. Dulu saya punya ayah waktu saya masih kecil umur 3 tahun saya sakit, tidak taunya akhirnya ada bertemu dengan kawan beliau namanya Al Habib Qasim. Beb ini anak saya sakit. Akhirnya sama Habib dibacakan doa dan akhirnya kita sembuh. Oh rupanya saya berteman dengan Habib ini karena ayah saya berteman dengan Habib. Mungkin kakek saya juga dulu demikian. Zurriyatan ba'duha min ba'd kata Allah dalam Al-Quran. Itu memang seperti itu. Tatkala datuknya berteman nanti ke bawah ada terjadi pertemanan. Tatkala yang di atas itu punya hubungan, ke bawah pun punya hubungan. Alhamdulillah kita punya hubungan dengan para habaib, para ulama. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan majelis ini selalu dimuliakan oleh Allah, diridhai oleh Allah. Tiada pulang kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Saya mengundang sampean semuanya untuk hadir di majelis saya di Banjarmasin. Tiket beli masing-masing. Nanti bisa dihubungi Habib
Umar, Habib Muhammad dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.